Gosok ini sudah mempersiapkan kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kau urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, selamat menikmati bait Allah. Selamat datang. Shalom. Yang kabarnya baik-baik, mari kita berikan tepuk tangan. Juga kabarnya yang tidak baik-baik, kita berikan tepuk tangan juga. Haleluya. Jadi nggak masalah baik atau nggak baik, Tuhan tetap baik. Saudara, senang sekali kalau kita ada di tempat ini. Ya, ini adalah anugerah Tuhan. Walaupun hari ini adalah tanggal merah juga ya, masih tanggal libur ya. Karena kemarin kemerdekaan, banyak orang yang bisa keluar kota, luar pulau, atau luar negeri. Tetapi bagi saya begini Bapak Ibu, kalau kita masih bisa ada di bait Allah, ini adalah anugerah Tuhan untuk kita bisa menikmati bait Tuhan. Karena pemazmur mengatakan lebih baik satu hari di tempat Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Berarti saudara, ibadah kita tidak sia-sia. Ada ibadah yang kita pahami maknanya, maka saudara akan mendapatkan sesuatu, ya, kekuatan rohani, juga berkat jasmani juga. Maka komplitlah saudara berkat dari Tuhan. Dan saudara, saya ingin sampaikan di dalam singkat khotbah, yaitu tentang janji Tuhan. Seperti di dalam slide pertama, yaitu di dalam Mazmur 18 ayat 31. Mari kita baca sama-sama dengan suara serempak. Pastikan Anda membaca ya. Satu ayat nanti kita akan bahas sama-sama. 1, 2, 3. Adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Saudara, dari ayat ini kita dapatkan judul yang sama, yaitu katakan sama-sama apa judul khotbah hari ini? Janji Tuhan, janji yang murni. Saudara, ada dua kata yang ingin saya tajamkan dari kata, yaitu janji dan murni. Ya. Dari kata janji, saudara, ini dari kata Ibraninya, dari kata imrah. Ini berbicara tentang perkataan. Tuhan berjanji, Tuhan berkata-kata, Tuhan mengatakan, itu janji, saudara. Ya. Setiap yang Tuhan katakan itu bentuk janji. Apa yang dikatakan Tuhan itu bukan sia-sia. Maka firman Tuhan yang lain mengatakan, kata Tuhan, mulut Tuhan bukan seperti manusia. Ya. Manusia bisa belak-belok, bisa beda. Bisa kedelai, bisa tempe. Langsung jadi tahu. Itu manusia. Ya, apalagi tempe bosok. Waduh. Ya. Itulah manusia berubah-berubah. Tetapi janji Tuhan, apa yang dikatakan ini adalah bentuk firman. Bukan hanya sekedar kata. Janji itu saudara, the word of God adalah kata Tuhan, firman Tuhan. Wow. Maka perlu kita pahami dulu ya, dari awal dasar ini. Saudara. Kalau kita nggak memahami dengan baik, kita akan salah terus sama Tuhan. Kita memahami salah Tuhan. Karena kita nggak mengerti maknanya. Dan saudara-saudara, kata janji atau imrah, ini bentuk perintah atau komando. Tuhan berkata-kata itu ada kuasa, Bapak. Seperti seorang jenderal yang punya pangkat, dia mengatakan, maka yang dikatakan di depan itu harus bicara yes. Nah, Tuhan saudara, powerful. Ya, segala kuasa di tangan Tuhan. Maka saudara, yang dikatakan janji tadi itu seperti perintah. Kalau Tuhan berjanji menyembuhkan, diperintahkan sembuh, maka sembuhlah. Kalau Tuhan mengatakan ada perintah, ada pertolongan, maka ada pertolongan. Itu perintah, komando dari Tuhan yang tidak bisa kuasa apapun menghalang-halangi. Karena kuasa kita, kuasa yang dari surga, yang asli, yang penuh kuasa. Dan saudara-saudara, kata murni ini berbicara dari kata syarat. Ya, ini berbicara tidak bercampur. Artinya saudara, apa yang Tuhan katakan itu saudara, itu betul-betul murni seperti seseorang yang sedang melebur atau melelehkan logam. Logam murni saudara, maka untuk mengecek kepastiannya, maka harus dilebur dulu. Dilelehkan sampai mendidih, maka ditemukanlah logam yang murni. Logam yang gak murni saudara, itu akan tergelontor. Ya, akan terpisah. Nah saudara, janji Tuhan seperti itu, murni janjinya.
Dan saudara-saudara, kata murni ini saudara, ini juga berbicara seperti seseorang sedang menyaring dengan filter. Maka hasil filter terakhir itu saudara, maka yang terbaik. Itulah janji Tuhan untuk saudara dan saya. Dan akhirnya saudara, ada 3 cara untuk kita bisa memperoleh janji Tuhan. Yang pertama, katakan 1, 2, 3. Kita harus memegang janji Tuhan. Pak, aku sudah pegang. Tetap pegang, saudara. Saya ingin tanya, apakah pegangannya, saudara, masih kuat di tangan kita? Ada orang yang megang sudah mulai dilepas, saudara, aras-arasan. Ya, karena apa? Lagi menanti janji Tuhan, nggak jelas, saudara. Yang berbahaya cari pertolongan yang lain. Waduh, ini pegangannya sudah lepas, saudara. Kalau pegangannya sudah lepas, saudara, maka Tuhan nggak bisa melakukan apa-apa. Ya. Maka tetaplah pegang janji Tuhan. Amin. Dan kedua, saudara, katakan 1, 2, 3 janji. Cara yang kedua yaitu percaya janjinya pasti digenapi. Yang Tuhan katakan dari pertama tadi, saudara, Tuhan itu kalau berkata-kata pasti tepat, pasti digenapi. Maka hari ini kalau kita masih bergumul, saudara, tetap percayalah janji Tuhan pasti digenapi pada waktunya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan yang ketiga, cara yang ketiga, saudara, yaitu selalu mengingat janji Tuhan. Saudara, saya harus mengatakan yang sesungguhnya. Ini ada mujizat yang luar biasa. Ada anak yang di luar negeri, saudara, 2 minggu yang lalu. Kondisi sudah di rumah sakit. Dan harus dieksekusi karena sudah sakit tidak karuan. Ternyata kalau disingkatkan, ya, maka keluarkan gambarnya. Ada darah, saudara. Ya, akhirnya. Saat sebelum ditangani dokter yang dieksekusi, maka anak ini, saudara, dia minta bantuan doa sama Ibu Lena 2 minggu yang lalu. Ya, ini untuk memastikan, saudara, saya coba ingin bicara itu apa yang dikatakan oleh anak ini, saudara. Dan apa yang terjadi? Coba saya ingin telepon langsung bicara live, ya. Halo, selamat pagi waktu Indonesia. Halo? Iya. Halo. Ya, selamat pagi. Ferdinand. Iya, Om Johan. Ya, ini lagi ibadah. Karena apa yang terjadi dengan 2 minggu yang lalu? Jadi 2 minggu yang lalu itu sekitar hari Sabtu, Om Johan, itu Ferdinand bangun itu tiba-tiba itu ginjalnya sakit. Ya. Ginjalnya sakit, terus habis gitu ke kamar mandi, tiba-tiba kencing darah, Om. Iya. Terus habis warnanya apa darahnya? Warnanya apa? Merah banget atau? Merah. Oh, ini mungkin yang seperti di ini ya, di mimbar ini ya, lagi di apa ini namanya, Videotron ya, merah seperti itu ya. Oke. Terus? Bener Om Johan. Oke. Merah seperti itu, terus setelah itu hari itu tiba-tiba habis gitu kembali ke warna yang biasa, ke warna yang biasa, terus tiba-tiba hilang sampai terus besoknya hari Minggu kebangun subuh itu kebangun ginjalnya tuh sakit dari tebu. Itu sakitnya luar biasa. Akhirnya ke rumah sakit itu, ya itu kesakitan. Sampai di rumah sakit itu sampai kesakitan, sampai diprioritaskan, kan Johan, diprioritaskan. Terus setelah itu minta doa tolong sama Oma Lena. Posisi doa dengan Oma Lena ya, sama atau Ibu Lena itu posisi di mana, Ferdinand? Di rumah sakit, Om Tuhan, lagi minggu. Oke.
Saat doa Ibu Lena bilang apa dalam nubuatan itu? Dalam nubuatan itu jangan takut. Jangan takut. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang. Ini Tuhan Allahmu. Lewati sungai Masa. Kau tidak hanyut. Lewati api masalah. Dan pada saat ini juga terus pada saat Malena nubuat Tuhan Jama itu tiba-tiba Bang Ferdinand di ginjalnya itu Tuhan rasa takut gitu. Oke, sebelumnya apakah Ferdinand sudah tahu kalau itu ada batu, merasa sakit seperti itu? Apakah sudah mengetahui ada batu sebelumnya? Belum tahu Tuhan. Justru belum tahu, cuman ginjalnya itu sakit Tuhan. Oke, saat Ibu Lena mengatakan itu langsung terjadinya kapan? Ada mujizat itu tadi di gambar itu kan kelihatan darah, ada batu-batu yang remuk ya. Iya benar Om Johan. Itu berapa lama setelah Ibu Lena mendoakan terus terjadi itu darah yang keluar banyak sama batu-batu yang ini kecil-kecil? Berapa lama kira-kira? Langsung Om Johan. Langsung? Wow. Langsung. Instan Om Johan. Sampai dokter itu semua bingung. Dokter bilang apa? Dokter bilangnya harusnya mungkin Om Johan. Nggak bisa. Pokoknya seharusnya kalau penting batu itu harus dioperasi. Tapi batu itu pasti ada sisa banyak di ginjal. Oke. Oke, disingkat ya. Kalau seandainya dokter mengatakan operasi, apakah dokter masih mengecek lagi akhirnya untuk meyakinkan kalau ini sudah sembuh total? Iya, Om Johan. Harus di CT scan sama dicek darahnya Om Johan. Oke, hasilnya apa terakhir? Bersih. Wah, puji Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan, kuasa Tuhan yang luar biasa untuk saudara juga yang Anda percaya. Ferdinand, thank you ya. Oh iya, Om Johan. Coba ini aku tak ngomong sama Ibu Lena ya. Oke, terima kasih ya. Oh iya, terima kasih Om Johan. Oke, luar biasa. Oke. Ibu Lena, pas doakan itu bagaimana? Kata-kata apa yang dikeluarkan tadi? Ya, saya penglihatan ada batu sama darah. Yang doakan itu neneknya itu, Bu. Ada di sini, angkat tangan. Oh, pakai teleponnya neneknya? Iya, pakai telepon neneknya. Tadi Ibu Lena yang doakan langsung per teleponnya, pakai telepon neneknya? Ya, neneknya itu. Oke, saudara, walaupun doa dengan telepon saudara, di luar negeri ya, Ibu Lena mengatakan dengan kata-kata firman. Ya. Hari ini juga saudara, yang saya katakan adalah firman. Ya. Apa yang Tuhan janjikan untuk saudara, Tuhan juga menggenapi untuk saudara selaku umatnya yang percaya, katakan amin. Pergumulan Anda akan dijawab. Anda yang sudah berdoa, Tuhan akan genapi pasti. Haleluya. Saudara-saudara Bapak Ibu, saya teringat saudara, di dalam seperti ini saya sempat menangis di pengadilan. Saudara. Ya, bukan karena takut sama hakim. Posisi saya lagi di toilet saudara. Saya sudah saksikan 2 tahun yang lalu, gak salah ya. Pas posisi corona, saya pakai masker, double masker. Saya keluar dari rumah sampai malam gak minum saudara. Zaman corona itu saya membentengi mulut saya nggak terbuka, saya double masker. Jadi saya nggak minum, sur. Balik rumah baru minum. Bayangin saya di lapangan berapa jam tiap hari, sur. Berbulan-bulan akhirnya ada batu yang seperti ini, sur. Tetapi saya nggak ngerti, sur. Pas saya kenceng di pengadilan merah seperti ini, sur. Dan banyak protol-protolan seperti ini, sur. Seperti berlian yang kecil-kecil, seperti mutiara kecil-kecil, mirip sama. Kalau saya lihat gambar ini sama yang saya alami di toiletnya Pengadilan Negeri Surabaya 2 tahun yang lalu. Saya menangis. Tuhan, aku mau sehat. Aku mau sembuh. Ini sedang ditunggu di sidang. Saya menangis di dalam toilet. Saya mengerang. Saya berharap sama Tuhan. Aku mau sembuh Tuhan. Aku mau sehat. Saya minta itu aja.
Dan puji Tuhan saudara, nggak lama-lama saudara, sore itu sudah selesai. Tadi Ferdinand juga saudara, segera juga. Saya juga, segera juga. Mujizat yang saya terima, Ferdinand yang sama. Juga untuk saudara yang percaya, katakan amin. Tuhan gak melihat siapa kita. Tuhan melihat siapa yang beriman, siapa yang percaya, siapa yang ingat janji Tuhan. Maka slide selanjutnya. Dan saudara-saudara ingin saya singkatkan ya. Slide selanjutnya. Ada 2 janji Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita ketahui sama-sama. Seperti dalam firman tadi. Mazmur 18 ayat 31. Yang pertama. Yaitu Tuhan mengatakan menjadi perisai bagi yang percaya. Tuhan saudara itu menggambarkan sebagai perisai. Artinya saudara, memberi pertahanan atau penjagaan. Wow. Makanya saya kemana-mana nggak takut saudara. Ya, saya pede aja. Yang penting sudah betul di hadapan Tuhan. Yang penting kita sudah benar. Kita tahu ada perisai Tuhan. Amin. Ada teror-teror, mungkin ancaman yang kita dengar saudara. Ya. Atau yang kita rasakan. Gak usah takut, kenapa? Ada perisai Tuhan. Tuhan membenteng kita, menjaga kita dengan pertahanan yang super fit. Amin. Yang percaya katakan amin, tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Yang kedua apa janji Tuhan saudara? Yaitu Tuhan menjadi pelindung bagi umatnya. Akhirnya saudara, kita pahami sama-sama kalau pelindung kita memberi pelindungan yang terbaik. Kita nggak usah stres lagi sekarang apa yang kita butuhkan. Saudara. Apa yang kita perlukan. Tetapi saudara tetap ingat janji Tuhan. Mari tim musik tadi. Lagu Seindah Pelangi. Maka yang perlu kita pahami sama-sama saudara. Kita harus tetap ingat janji Tuhan. Ya. Janji Tuhan itu saudara. Itu seperti digambarkan. Seperti pelangi secara mentari. Janjinya teruji. Dan itulah Tuhan kita, saudara. Haleluya. Mari kita nyanyikan sama-sama dengan sukacita. Yes. Yes. Seindah pelangi, secerah mentari, janjimu teruji. Engkau Yesus yang terpuji. Seindah pelangi, secerah mentari, janjimu teruji. Engkau Yesus yang terpuji. Dengan sukacita, yes. Kini Engkau kumiliki, hatiku bernyanyi. Oh, karena aku Engkau miliki, pastilah hidupku berarti. Dari atas sama-sama dengan sukacita. Seindah pelangi, secerah mentari, janjimu teruji. Engkau Yesus yang terpuji. Seindah pelangi, secerah mentari, janjimu teruji. Engkau Yesus yang terpuji. Kini Engkau kumiliki, hatiku bernyanyi. Karena aku Engkau miliki, pastilah hidupku berarti. Oh haleluya. Kini Engkau kumiliki, hatiku bernyanyi.
Saudara dengan iman ingin sampai Anda harus katakan ya, pasti hidup kita berarti. Bukan hanya berarti, saudara. Pasti hidup kita kalau kita pegang janji Tuhan, pasti ada pertolongan. Amin. Yang percaya katakan amin. Maka ingin saya sampaikan, Ibu Kiat, pasti hidup Ibu jadi apa? Iya, kata-kata yang lain. Pertolongan berarti sudah dari saya. Apa? Ya, janji Tuhan pasti digenapi. Pastilah hidupku janjinya digenapi. Oh, panjang-panjang. Grup ini coba. Pasti hidup Anda jadi apa? Ya, Ibu. Diberkati. Pastilah hidupku diberkati. Yang percaya katakan amin. Saya ingin ya, ingin yang sama. Coba grup ini. Grup ini. Pasti hidup Anda apa? Coba Anton. Mr. Anton ya, ada ya? Oke. Iya, ada Anton ya. Apa? Pasti hidupnya apa? Yang keras. Berkemenangan aja ya. Ya. Oh, dilindungi. Pastilah hidupku dilindungi. Yang percaya katakan amin. Yang terakhir. Ayo grup ini, Pak John. Ditolong. Pastilah hidupku ditolong. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari kita bermasmur yang indah buat Tuhan. Oh, kami percaya janji-Mu. Pasti Kau tolong ya Tuhan. Pasti Kau genapi janji-janji-Mu Tuhan. Kami percaya perkataan-Mu. Kami pegang teguh janji-Mu. Oh, mari sembah Dia. Kalau Ferdinand tadi saudara Bapak Ibu menyaksikan ada mujizat, sekarang juga berlaku untuk saudara. Mari pribadi saudara, apa yang Anda kumpulkan saat ini, percaya, bukalah hatimu saat ini, pegang janji Tuhan. Kuasa Tuhan sekarang mengalir bergerak. Oh, Rapasigara, mujizat-Mu Tuhan yang besar. Oh, limpah terlimpah sekarang juga ya Tuhan. Tercurah saat ini. Tercurah. Oh, haleluya, haleluya masuk. Mengalir. Tercurah saat ini mujizat-Mu. Kami percaya ada pertolongan, ada kemenangan, ada berkat-berkat pahala. Ada kesembuhan. Irapasigaralah mengalir. Jama kami ya Tuhan. Kami butuh pertolongan, kami butuh mujizat. Mari saudara, terimalah saat ini. Oh, kami percaya Tuhan. Oh, kami selalu percaya. Masuk. Kami percaya Tuhan, janji-Mu.